Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, ini adalah malam pertama ngaji pasanan ya. Ngaji pasanan itu salah satu tradisi yang sudah berlangsung di pondok-pondok pesantren tradisional yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Selama bulan puasa penuh biasanya para kiai-kiai itu ngaji kitab kuning ya selama 1 bulan, kadang-kadang tidak 1 bulan penuh sampai tanggal, ada yang tanggal 15 Ramadan, ada tanggal 20, ada yang sampai tanggal 25, bahkan ada yang sampai Idul Fitri ya. Dan para kiai-kiai zaman dahulu itu mentradisikan ngaji pasanan ini ya, membaca kitab. Kalau di zaman dahulu itu luar biasa, membaca kitab dari pagi sampai malam. Dulu waktu saya ngaji di pondok pesantren itu ya ngaji dari jam 7 pagi sampai zuhur break sholat zuhur, kemudian setelah zuhur ngaji sampai asar break, setelah asar ngaji sampai menjelang maghrib, lalu buka puasa, istirahat, terawih, habis terawih jam setengah 8, ngaji lagi sampai jam 12, kadang jam 1. Dan itu berlangsung tiap hari. Jadi ini suatu kegiatan yang sangat Spartan sekali, membutuhkan fisik yang kokoh ya, yang fit ya, karena kiainya juga harus siap ngaji dari pagi sampai malam. Nah, ngaji pasanan yang saya lakukan ini ya enteng-entengan, karena ngaji hanya 1 jam saja dari jam 9 sampai jam 10. Dibanding dengan ngaji pasanan ala pondok pesantren di pondok-pondok tradisional, ini nggak ada apa-apanya. Kalau tradisi ngaji pasanan yang berlangsung di pondok itu ya luar biasa intensitasnya ya. Dari pagi sampai malam jam 12, kadang jam 1. Dan yang dibaca itu ya kadang-kadang satu hari bisa 5-7 kitab, bahkan ada yang sampai 15 kitab ya. Antara kitab yang kecil sampai kitab yang besar, jadi banyak sekali. Dan sistemnya ya ngaji dibaca saja, tidak diterangkan ya. Nah, saya ngaji pasanan ini memang agak berbeda. Ini versi enteng-entengan ya. Saya ngaji, saya baca, dan hanya berlangsung 1 jam saja. Jadi nanti ngaji pasanan ini berlangsung setiap malam ya, jam 9 sampai jam 10 ya, kadang lebih sedikit ya setelah taraweh. Dan saya akan ngaji selang-seling. Jadi malam ini saya mulai ngaji kitab Faisalut Tafriqah, besok malam ngaji Ihya Ulumuddin, besoknya lagi Faisal, begitu seterusnya selang-seling ya. Supaya konsentrasi 1 malam itu ngaji 1 kitab. Tahun-tahun yang lalu saya ngajinya itu langsung 2 kitab dalam 1 malam. Saya pikir mungkin lebih baik selang-seling sehingga bisa konsentrasi dalam 1 kitab. Nah, bulan puasa ini saudara-saudara, teman-teman para santri online, saya ngaji risalah ya, kitab pendek yang ditulis oleh Imam Ghazali, dan ini salah satu kitab yang saya anggap penting sekali karena kitab ini mengadres ya, menjawab isu yang hari-hari ini memang sedang marak di masyarakat, yaitu isu pengkafiran, isu takfir ya. Ini isu yang ternyata itu sudah ada sejak zaman Imam Ghazali. Bahkan salah satu asal usul kenapa kitab ini dikarang ya, itu karena alasannya Imam Ghazali itu dituduh kafir.
dikafirkan oleh sebagian orang. Lalu muridnya mendengar hal itu sakit hati, lalu dilaporkan kepada Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali ya karena beliau ini seorang intelektual, jadi ketika menjawab ya dengan kitab. Ya. Jadi kitab ini sebetulnya respon terhadap tuduhan sebagian kalangan terhadap Imam Ghazali sebagai kafir. Jadi beliau itu dikafirkan. Bayangkan ulama sebesar Imam Ghazali dikafirkan itu gimana coba? Ya, jadi ya ini memang kecenderungan yang sejak dulu sudah ada. Lalu dikaranglah kitab ini. Jadi kitab ini judulnya Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Jadi kitab ini tentang pembedaan antara Islam dan kekafiran atau Zandaqah. Zandaqah di sini sebetulnya maknanya itu sebetulnya kafir ya. Jadi perbedaan antara Islam dengan kekafiran. Bagaimana caranya kita bisa mengatakan seseorang itu kafir atau tidak? Nah, buku ini sebetulnya lebih banyak berbicara mengenai soal problem pengkafiran di dalam tubuh umat Islam sendiri. Jadi pengkafiran ini kan masalah internal umat Islam. Satu golongan mengkafirkan yang lain. Makanya dalam woro-woro tadi sore saya mengatakan kitab ini itu berbicara mengenai tema yang penting, yaitu apa yang saya sebut sebagai toleransi internal. Nanti kalau kita sudah baca kitab ini ya, insya Allah nanti Anda akan tahu. Salah satu gagasan yang dibawa oleh Imam Ghazali itu adalah toleransi. Jadi sebaiknya umat Islam itu tidak gampang mengkafirkan satu golongan terhadap golongan yang lain. Jadi memang pengkafiran itu ada dan dimungkinkan. Al-Ghazali nggak menegasikan adanya kemungkinan untuk mengkafirkan ya. Tetapi itu harus diminimalkan sekali. Jadi area pengkafiran itu kalau bisa dipersempit sesempit-sempitnya. Supaya ya tidak gampang orang Islam itu dituduh kafir lalu keluar dari Islam. Jadi intinya kitab ini sebetulnya berbicara atau mengusulkan atau mendakwahkan ya menganjurkan agar umat Islam ini saling mentolerir satu golongan terhadap golongan yang lain, tidak gampang mengkafirkan karena perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, perbedaan interpretasi dan seterusnya ya. Jangan mudah mengkafirkan orang lain. Dan ya uniknya ya ini memang ya inilah masalah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang gitu ya. Ada beberapa kelompok yang jelas-jelas doktrin mereka itu mengatakan bahwa kami tidak akan mudah mengkafirkan orang lain, tapi ternyata mereka mengkafirkan juga dan gampang mengkafirkan juga. Jadi ini problem yang sudah ada sejak zaman Imam Ghazali. Jadi buku ini ditulis sebagai respon atas tuduhan terhadap Imam Ghazali sebagai kafir. Jadi ini kitab tentang panduan bagaimana menghadapi perbedaan pandangan dalam umat Islam. Makanya saya katakan ini penting sekali. Ini temanya sangat timely, ya, sangat pas waktunya dan kita butuhkan hari ini. Nah, kitab ini dari segi kronologi waktu ya, itu ditulis setelah kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Jadi saya sudah pernah membaca kitab ini, Al-Munqidh Minadh Dhalal, karya Al-Ghazali juga 2 tahun yang lalu. Sudah khatam ya. Jadi kitab ini ditulis sebelum kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Dan ditulis juga sebelum kitab Ihya. Kitab Ihya. Jadi ini kitab yang ditulis pada masa-masa yang belum terlalu akhir dalam kehidupan Imam Ghazali ya. Jadi ini kitab yang dari segi kronologi waktu sebetulnya
bukan kitab yang ditulis pada masa akhir hayat beliau. Kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Ghazali itu kitab Al-Mustasfa namanya. Al-Mustasfa itu kitab beliau dalam bidang usul fikih atau teori hukum Islam. Itu terakhir. Jadi kitab yang ditulis oleh beliau pada akhir hayatnya itu kitab Al-Mustasfa. Saya nggak tahu, saya juga insya Allah pada suatu saat akan membaca kitab ini karena saya sudah berjanji saya akan membaca seluruh karya-karya Imam Ghazali sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Jadi kitab ini ditulis sebelum kitab Al-Munqidh, tetapi setelah kitab Ihya. Jadi kitab Ihya ditulis dulu, baru kitab Faisalut Tafriqah, baru setelah itu Al-Munqidh Minadh Dhalal, baru setelah itu kitab Al-Mustasfa. Al-Mustasfa. Jadi ini kitab Faisalut Tafriqah ini secara kronologi berada di antara kitab Ihya ya, dan kitab Al-Munqidh. Ya. Kitab Al-Munqidh. Jadi antara kitab Ihya ini ditulis setelah kitab Ihya, tetapi sebelum kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Baru setelah itu kitab Al-Mustasfa. Nah, kitab ini sudah menjadi bahan studi di dalam kalangan sarjana modern ya. Kitab Al-Ghazali ini, Faisalut Tafriqah ini menjadi bahan studi banyak di kalangan para sarjana modern di barat terutama ya. Karena Al-Ghazali ini salah satu sosok dalam sejarah Islam yang paling banyak diriset, ditulis, dijadikan tema disertasi, artikel di jurnal, banyak sekali ya. Bahkan kita bisa menyebut Al-Ghazali ini sudah over research ya. Terlalu banyak diriset gitu ya. Nah, salah satu sarjana barat yang menulis mengenai kitab Faisalut Tafriqah ini adalah seorang sarjana African American, artinya seorang sarjana kulit hitam dari Amerika Serikat dan Muslim, dia Muslim ya. Namanya Sherman Jackson. Dia sekarang ngajar, saya lupa di mana ya, mungkin di Harvard sekarang ini ngajarnya. Profesor Sherman Jackson ini seorang sarjana Muslim yang ahli dalam bidang madhab Maliki. Ya. Dia nulis mengenai kitab Faisalut Tafriqah, kalau nggak salah judulnya itu, kalau tidak salah judulnya adalah On the Boundary of Tolerance, tentang batas-batas toleransi. Jadi makanya memang kitab ini tuh berbicara mengenai soal toleransi dan batas-batasnya. Mari kita mulai ngaji kitab ini seperti biasa dengan hadiah Al-Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, dan tentu saja kepada para guru-guru kita, para orang-orang tua kita, dan sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita semua, kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama dan jamiah-jamiah yang lain. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiq wa saddid wa yassir. Kita baca muqaddimah kitabnya Al-Ghazali ini ya, kitab Faisalut Tafriqah. Ahmadullah ta'ala istislaman li'izzatih wa istitmaman li ni'matih wa istighnaman li taufiqihi wa ma'unatih واستعصاما من خذلانه ومعصيته واستدرارا لثوابه رحمته وأصلي على محمد عبده ورسوله وخير حقيقته انقيادا لنبوته واستجلابا لشفاعته وقضاء لحق رسالته واعتصاما بيمن نقيبته وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد
Amma ba'du ini idiom ya, ungkapan yang sering dipakai oleh para pengarang kitab atau para penceramah untuk memisahkan antara muqaddimah berupa bacaan hamdalah, salawat, salam dan seterusnya dengan tema atau pokok pembahasan yang akan ditulis dalam kitab bersangkutan. Amma ba'du. Fa inni ra'aituka ayyuhal akhul mushfiqu was-sadiqul muta'assibu mugharas sadri muqassamal fikri lima qara'a sam'aka min ta'ni ta'ifatin minal hasadati ala ba'di kutubina al-musannafati fi asrari muamalatid din. Amma ba'du, fa inni maka sesungguhnya aku ra'aitu melihat aku Al-Ghazali, maksudnya engkau wahai seorang murid Al-Ghazali yang melaporkan tadi itu. Jadi ini ada tuduhan kepada Al-Ghazali sebagai kafir kan. Al-Ghazali dikafirkan oleh seseorang, lalu muridnya dengar, dia nggak terima, lapor kepada gurunya. Lalu Al-Ghazali menulis kitab ini sebagai tanggapan. Fa ini maka sesungguhnya aku Al-Ghazali ra'aitu melihat aku kepada engkau ayyuhal akhu, wahai saudaraku, al-musyfiqu yang bersifat kasih sayang, yang menyayangi aku, wasadiku dan seorang teman, al-muta'assibu yang bersifat ta'assub, yang mendukung saya, maksudnya mendukung Al-Ghazali secara militan. Makanya nggak terima, ini gurunya dikafirkan oleh orang lain, nggak terima ini ya. Aku melihat engkau wahai temanku dan sahabatku ini mugharas sadri, sebagai orang yang yang meluap-luap dadanya karena marah gitu ya. Muqassamal fikri, terpecah-pecah pikirannya, artinya bingung ya, gimana menanggapi tuduhan kafir terhadap gurunya ini gimana ini. Lima qara'a, karena sesuatu, qara'a yang qara'a itu seperti memukul bel itu ya. Qara'a itu yang mengenai, yang memukul, seperti memukul bel itu, memukul lonceng ya. Sam'aka terhadap pendengaran kamu. Min ta'ni ta'ifatin, berupa kritikan atau kritikan atau nyinyiran ya, cibiran sekelompok orang minal hasadati, di antara orang-orang yang hasud, ala ba'di kutubina, terhadap sebagian kitab-kitabku Al-Ghazali maksudnya, al-musannafati yang dikarang kutubina ini fi asrari muamalatid dini, tentang rahasia-rahasia muamalah atau perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan dalam masalah agama atau interaksi dalam masalah agama. Wa za'mihim, dan tuduhan Thaifah tadi itu, anna fiha, sesungguhnya di dalam kitab-kitabku Al-Ghazali tadi ya, ma terdapat sesuatu yukhalifu yang menentang, yang berbeda, ma ini madhabal ashabi, terhadap pandangan madhabnya para ashab, para tokoh-tokoh yang sahabat-sahabat ulama awal. Ashab di sini artinya adalah para ulama yang menjadi murid-muridnya para tokoh-tokoh awal, misalnya tokoh seperti pendiri mazhab Asy'ari ya, akidah Asy'ariyah, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari ya, sahabat-sahabat dan murid-murid dari Abul Hasan Al-Asy'ari, atau ya sahabat-sahabat dan murid-murid dari para imam awal seperti Imam Syafi'i misalnya. Jadi ada orang-orang yang menuduh bahwa kitab-kitabku, kitab-kitab Al-Ghazali ini mengandung pendapat-pendapat, pandangan yang berlawanan dengan mazhabnya para ulama dahulu. Al-mutaqaddimina, yang sudah terdahulu semua, wal masyayikhi, dan para guru-guru besar ya, al-mutakallimina, yang ahli kalam. Misalnya seperti gurunya Al-Ghazali sendiri, Al-Juwaini, atau misalnya Imam Al-Baqillani,
Imam Ibnu Fawraq misalnya, atau Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri, dan para imam-imam yang lain yang sudah terdahulu. Jadi dianggap karangan atau bukunya Al-Ghazali ini mengandung ajaran sesat. Bayangkan ya, ini ulama sebesar Al-Ghazali kok ya bisa dituduh sesat, ini gimana ini? Ya, jadi kalau ada yang menuduh sampean sesat itu nggak usah heran. Ulama sebesar Al-Ghazali saja disesatkan, apalagi ya sampean-sampean yang levelnya nggak sampai Al-Ghazali ya. Ya itulah. Jadi termasuk kitab Ihya Ulumuddin sendiri itu juga menjadi bahan kritikan sebagian ulama pada zamannya. Bahkan ya sampai sekarang pun kan masih banyak orang yang membenci kitab Ihya, itu kan banyak itu. Makanya kitab Ihya itu kitab yang memang kontroversial sejak dulu sampai sekarang. Sejak zaman dahulu, sejak kitab ini dikarang sampai sekarang ini kontroversial. Tetapi yang jatuh hati, jatuh cinta, menyukai kitab Ihya juga lebih banyak lagi. Wa annal udula, dan nah ini tuduhan sebagian orang-orang yang hasud, yang dengki kepada Al-Ghazali, mereka punya pandangan juga wa annal udula, dan sesungguhnya pindah an madhabil Asy'ari, dari madhabnya Imam Asy'ari, walau fi qaidi shibrin, walaupun hanya di dalam jarak satu depa saja, jadi menyimpang sedikit saja satu depa ini ya, ini namanya apa ini Pak Admin, bukan hasta ini ya, satu ya segini ini, sekilan lah, bahasa Jawa itu sekilan. Sekilan, kalau bahasa pondoknya itu sekilan. Sekilan, apa bahasa Indonesianya sekilan itu ya, satu bukan jengkal ya. Ya ini satu depa sebetulnya ya, satu depa ini. Jadi pindah dari mazhab Asy'ari satu kilan saja, itu kufrun, adalah tindakan kekufuran. Wa mubayanatahu, dan sesungguhnya berbeda ya, terhadap mazhab Asy'ari, walau fi syai'in, walaupun di dalam perkara nazrin yang sedikit, dhalalun, adalah kesesatan, wa khusrun, dan kerugian. Jadi tuduhan kafir terhadap Al-Ghazali ini datang dari sesama para pengikut mazhab Asy'ari, akidah Asy'ariyah. Jadi sebagian pengikut akidah Asy'ariyah ada yang tidak suka ya, dengan pembahasan dan isi dari kitab-kitab Al-Ghazali, terutama dalam bidang akidah ya. Nah, Al-Ghazali ini nulis kitab dalam bidang akidah itu banyak ya, tidak banyak tapi ada beberapa. Salah satunya yang paling terkenal adalah Al-Iqtisad fil I'tiqad dan Al-Arba'in fi Usuluddin, yang itu dimuat kembali di dalam kitab Ihya ya. Dalam kitab Ihya itu ada bagian pembahasan mengenai akidah Asy'ariyah, yang kemudian saya bahas sebagian dalam buku yang sudah terbit 2 tahun yang lalu ya, Jika Tuhan Maha Kuasa, Kenapa Manusia Menderita, terbitan Mojok, Jogja. Sudah cetak berkali-kali, kalau yang tertarik monggo silakan beli bukunya. Fahawin ya. Jadi ini muridnya Al-Ghazali ngeluh ya, melaporkan ya tentang tuduhan orang-orang yang tidak suka pada Al-Ghazali karena dianggap Al-Ghazali ini menyimpang dari ajaran atau dari akidah Asy'ariyah. Fahawin, maka ringankanlah engkau ya, artinya slow sajalah ya, slow saja, nggak usah sedih, nggak usah bingung ya. Ayuhal musyriku, wahai seorang kawan yang mengasihi aku Al-Ghazali, maksudnya al-muta'assifu, yang bersifat ta'assub ya, yang militan sekali, maksudnya militan pendukung Al-Ghazali. Ala nafsika, ringankan ala nafsika terhadap diri kamu, gak usah sedih. Wala yadhiku,
dan hendaknya tidak menjadi sempit bihi karena tadi itu ya zam, tuduhan-tuduhan orang-orang yang hasud kepada Al-Ghazali itu, sadruka dada, wafulla dan apa itu wafulla dan fulla itu artinya adalah apa ya, pisau, ibarat pisau gitu, tumpulkan ya, wafulla dan tumpulkan ya, min ghorbika dari apa itu pisaumu ya, qalilan sedikit ya. Jadi jangan dipertajam. Wasbir dan sabarlah engkau alama terhadap sesuatu yaquluna yang berkata orang-orang tadi itu ya, para Taifah tadi itu, wahjur dan tinggalkanlah engkau hum kepada Taifah hajron dengan meninggalkan jamilan yang baik. Gak usah kamu hiraukan mereka yang menuduh aku itu ya, menuduh aku sesat itu. Enggak usah membuat engkau risau dan kamu tidak usah sedih. Wastahfir dan anggaplah ringan atau anggaplah hina engkau ya. Wastahkir dan apa ya, anggaplah hina engkau man terhadap orang ya. La yukhsadu yang tidak bisa dihasudi orang ini, wala yuqdhafu dan tidak bisa dituduh orang ini. Wastaqsir dan apa itu dan pendek atau anggap pendek engkau man terhadap orang bil kufri, asalnya la yukrafu, ini dibalik apa itu ibaratnya, bil kufri dengan kekufuran, waddalali dan kesesatan, la yukrafu tidak bisa dituduh, dituduh dan dianggap orang tersebut ya. Jadi kamu nggak usah menganggap serius ya kepada, jadi kamu tidak usah menganggap terlalu berat lah, wastahkir ini ya. Tidak usah menganggap terlalu berat ya terhadap orang yang tidak bisa dihasudi, tidak bisa dituduh gitu. Ya seperti Al-Ghazali ini ya. Al-Ghazali ini kan ya orang yang tidak bisa dituduh sesat atau tidak bisa dituduh kafir atau apapun. Karena orang ini orang seperti Al-Ghazali, orang yang pada level Al-Ghazali seperti itu ya. Jangan tuduh apapun ya nggak peduli gitu loh. Apa pengaruhnya? Makanya kamu nggak usah terlalu sibuk, nggak usah terlalu merasa sedih ya. Anggap sepele saja. Anggap sepele saja. Fa'ayyuda'in, maka siapakah atau maka fa'ayyuda'in, maka siapakah seorang juru dakwah, pendai, akmalu yang lebih sempurna, wa aqalu dan lebih punya akal, lebih pintar, min sayyidil mursalina daripada pimpinan para rasul-rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa yang lebih sempurna, lebih cerdas, lebih pintar daripada Kanjeng Nabi? Itu pun waqad qalu, dan telah berkata orang-orang Arab pada zamannya ya. Kanjeng Nabi disebut innahu majnunun minal majani. Innahu sesungguhnya sayyidul mursalin, yaitu Kanjeng Nabi, majnunun adalah seorang yang gila, minal majani ini dari kalangan orang-orang yang gila. Kanjeng Nabi saja disebut sebagai orang yang gila. Apalagi orang seperti Al-Ghazali atau yang lain-lain. Jadi nggak usah heran. Nggak usah heran. Wa ayyu kalamin, dan pembicaraan yang manakah ajallu lebih utama, lebih mulia, wa asdaqu dan lebih benar, min kalami rabbil alamin daripada kalam atau pembicaraannya Tuhan para orang-orang semesta semua. Seluruh semesta.
Wa qad qalu, dan telah berkata orang-orang Arab ya pada zaman Nabi menyampaikan wahyu, innahu asatirul awwalina, innahu sesungguhnya Quran atau kalamnya Allah itu dalam Quran adalah asatirul awwalina, adalah dongengan-dongengan orang-orang generasi zaman dahulu. Jadi kalau kitab Ihya dituduh ini itu ya nggak heran, Quran saja juga disebut macam-macam. Wa iyyaka, dan takutlah engkau. Wa iyyaka, dan takutlah engkau. Antastahila, atau hati-hati engkau. Iyyaka ikhdar. Ini namanya isim fi'il amar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu jenis kata, kelas kata, ya, yang kata benda dan kata kerja sekaligus. Bentuknya kata benda atau isim, ya, tetapi maknanya kata kerja. Itu ada kelas kata seperti itu. Dalam bahasa Indonesia saya kira nggak ada. Jadi ini kata yang agak ambigu. Bentuknya kata benda, maknanya kata kerja. Disebut dengan isim fi'il. Nah, isim fi'il itu ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari', ada isim fi'il amar. Nah, iyyaka ini isim fi'il amar. Jadi bentuknya isim, iyyaka itu dhamir kan, jadi bentuknya isim. Tapi maknanya adalah fi'il, ai ikhdar, yaitu fi'il amar. Waspadalah engkau, atau hati-hatilah engkau, ikhdar, antasyaghila, untuk sibuk, atau dalam bahasa pondok pesantrennya itu maknanya ala pondok, ketungkul engkau. Sibuk engkau bikhisobihim, untuk mendebat orang-orang tadi itu, Taifah itu, watat ma'a, dan ingin engkau fi'ifhamim, untuk mengalahkan mereka dalam perdebatan. Gak usah diajak debat, gak usah. Watat ma'a, maka berkeinginan engkau, maka menginginkan engkau fi ghairi matma'in, di dalam selain tempatnya berharap. Artinya kamu mengharapkan sesuatu yang gak layak diharapkan. Yaitu apa? Mengalahkan mereka dalam perdebatan. Ya nggak ada gunanya juga, sampai debat ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Makanya para ulama pada zaman awal dulu itu ya, umumnya itu nggak terlalu suka dengan perdebatan itu. Debat, apalagi debat kusir itu ya. Itu nggak suka itu. Meskipun kalau perdebatan itu terpaksa diperlukan karena ya keadaan tertentu, ya nggak apa-apa. Karena ulama-ulama pada zaman dulu juga berpolemik juga. Tetapi umumnya kecenderungan para ulama, terutama pada zaman-zaman awal, zaman sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya abad kedua, 3 Hijriyah ya, itu abad pertama, kedua, ya, dan sebagian ketiga Hijriyah, itu umumnya para ulama itu nggak suka berdebat. Jidal itu tidak suka. Berdebat itu namanya jidal atau khusumah. Bahkan Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu memasukkan jidal itu sebagai salah satu afatul lisan, penyakit mulut. Penyakit mulut sudah pernah kita bahas dalam kitab Ihya. Penyakit mulut ada 20. Salah satunya adalah al-jidal wal mira wal khusumah. Debat kusir, poro padu, kalau cara bahasa pondok pesantrennya itu poro padu. Poro padu. Nah, itu termasuk termasuk penyakit mulut itu yang harus dihindari. Jadi nggak usah kamu harapkan untuk berdebat dengan mereka. Dan apa ya, berjalan engkau, maksudnya memukulkan kaki engkau, artinya berjalan. Kata doroba itu maknanya macam-macam dalam bahasa Arab itu ya. Doroba bisa artinya memukul, doroba Zaidun Amron, ya, Zaid memukul Umar, itu contoh yang klasik dalam ilmu nahwu, doroba Zaidun Amron. Ada doroba itu maknanya itu apa ya, membuat atau menyusun. Ya, misalnya doroballahu mathalan, Allah membuat atau mencontohkan sesuatu, ya, membuat analogi, membuat
perumpamaan. Itu doroba artinya di situ namanya apa yang membuat. Tapi doroba bisa artinya adalah jalan. Doroba fil ardi itu artinya jalan. Memukulkan kaki itu artinya jalan. Tapi doroba juga bisa artinya adalah memasang sesuatu, tenda. Misalnya ya apa doroba rohlan, jadi memasang tenda. Jadi orang jalan kemudian berhenti memasang tenda, itu namanya doroba rohlan. Dan yang lain-lain, kata doroba itu maknanya banyak sekali dalam bahasa Arab ya. Satu kata tapi maknanya banyak. Namanya isyraq lafzi ya. Wa iyyaka an wa tadriba, dan berjalan engkau fi ghairi muttasain, di dalam tempat yang tidak lebar. Artinya berdebat dengan orang-orang seperti itu seperti berjalan di jalan sempit ya. Enggak apa ya? Ya merepotkan saja, jalan di gang sempit kayak di Jakarta itu loh ya. Jalan sempit-sempit di kampung-kampung. Ya itu berdebat dengan orang-orang bodoh itu seperti jalan di gang-gang sempit di perumahan-perumahan di Jakarta. Itu namanya dharaba fi ghairi muttasain. Ama sami'ta, apakah tidak mendengar engkau perkataan atau kata-kata mutiara kila yang dikatakan ma ini, yaitu berupa bait ya. Ini dari bahar, dari apa yaitu dari lagu tembang, namanya tembang basit ya. Nah, tembang basit ini kalau cara pondok pesantren lagunya begini. Ada 2 lagu. Kalau lagunya ayah saya itu begini. Kullul adawati qad turja imatatuha illa adawata man adaka an hasadin. Kullul adawati qad turja imatatuha illa adawata man adaka an hasadin. Itu tembang, namanya tembang basit. Itu kalau tembangnya ayah saya. Kalau tembangnya kakek saya, gurunya ayah saya, Kiai Muhammadun Pondoan, lain lagi. Tembangnya agak berbau Jawa. Tembangnya begini. Kullul adawati qad turja imatatuha illa adawata man adaka an hasadin. Kullul adawati qad turja imatatuha illa adawata man adaka an hasadin. Agak berbau Jawa tembangnya ya. Jadi ada tembang ala ayah saya, ada tembang ala kakek saya. Artinya ayat ini begini, kullul adawati, setiap perseteruan, qad turja, kadang-kadang diharap perseteruan ini imatatuha, untuk mematikan, memadamkan perseteruan itu. Semua perseteruan bisa diatasi. Illa adawatan, kecuali permusuhannya orang-orang, adakah yang memusuhi orang ini kepada kamu an hasadin, karena dengki. Setiap permusuhan bisa dihentikan. Tapi kalau permusuhan itu karena dengki, susah menghentikannya. Gimana caranya menghentikan dengki? Ya susah. Karena dengki itu ya penyakit hati ya. Walau kana, dan jika ada fihi, di dalam apa itu ya, di dalam khisam dan apa itu ifham tadi itu ya, di dalam berdebat dengan orang-orang yang seperti tadi itu menuduh Al-Ghazali itu, mau ada harapan. Kalau berdebat dengan orang-orang seperti itu ada harapan, ada gunanya, produktif ya. Li ahadin, bagi seseorang, minan nasi, di antara manusia. Kalaupun ada gunanya, kalau betul berdebat seperti itu ada gunanya, lama tulia, maka tidak akan dibacakan ala ajallihim, terhadap paling mulianya di antara manusia itu, rutbatan,
pangkatnya, levelnya, yaitu Kanjeng Nabi. Ya. Ayatul Ya'si, ayat-ayat yang terkait dengan Ya'si, yaitu keputusasaan. Ayatul Ya'si, ayat-ayat yang berbicara mengenai tentang keputusasaan. Jadi Kanjeng Nabi sendiri saja putus asa, artinya nggak punya harapan dengan orang-orang begitu itu. Awama sami'ta, apakah tidak mendengarkan engkau qaulahu, firman-Nya Allah Ta'ala yang itu ditujukan kepada Kanjeng Nabi. Ini ayat ini penting menjadi pitutur atau menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang berambisi ingin menaklukkan siapa saja supaya mereka itu mengikuti pendapat saya atau pendapat kita. Itu kan kecenderungan manusia itu kan ketika berdebat itu kayak petinju gitu loh, ingin meng-KO musuhnya. Kalau bisa itu segala argumennya dipatahkan semua sampai keok sekeok-keoknya. Itu kecenderungan alamiah manusia. Nah, bagi orang-orang yang berambisi seperti itu, silakan mendengarkan ayat ini. Bunyinya begini, wa in kana kaburu 'alaika i'raduhum wa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samai fata'tiyahum bi ayah walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Wa in kana, jika ada kabura merasa berat alaika terhadap engkau wahai Muhammad, i'raduhum, berpalingnya orang-orang kafir itu. Ya. Kamu kalau merasa berat karena dakwahmu tidak diterima oleh orang-orang kafir itu, fa in istata'ta, maka jika mampu engkau wahai Muhammad antabtaghiya, untuk mencari engkau nafakon, terowongan, fil ardi, di dalam tanah, bunker, ausulaman, atau tangga, fis samai, menuju ke atas langit, fata'tiya, maka akan mendatangkan engkau wahai Muhammad hum, atau mendatangi engkau hum, kepada orang-orang kafir di Arab pada saat itu, biayatin, dengan ayat. Jika kamu mampu masuk ke bunker di bumi atau naik ke atas untuk mendapatkan bukti-bukti atas kerasulan kamu, pasti kamu lakukan. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu saking kepinginnya orang-orang Arab pada zamannya itu mengikuti dakwah beliau. Kan mereka pada menolak, pada ada yang nyinyir macam-macam. Kanjeng Nabi itu kepingin orang-orang itu bisa diyakinkan terhadap dakwahnya beliau. Jadi Kanjeng Nabi itu saking kepinginnya, kalau misalnya terpaksa harus masuk terowongan ke bumi atau naik sampai ke langit untuk mendapatkan bukti tentang kebenaran kerasulan beliau dan kebenaran isi dakwah beliau, maka itu akan dilakukan. Saking Kanjeng Nabi itu kepinginnya begitu, tapi kan ya sudah, itu nggak bisa kamu lakukan wahai Muhammad, karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kamu itu ya hanya mendakwahkan saja. Orang mau percaya atau tidak itu bukan urusan kamu wahai Muhammad. Jadi ini Kanjeng Nabi saja di tanda kutip diwelehke dening Gusti Allah, atau di apa, welehke itu, di welehke itu apa? Itulah susahnya bahasa Jawa. Diwelehke itu ya di apa ya? Ya apa ya? Kamu sih gitu, kira-kira diwelehke itu kan gitu kan. Sudah dibilang nggak percaya. Jadi Kanjeng Nabi itu diwelehke dening Gusti Allah, di apa itu, di ya agak dipaidu, ya, dikritik oleh Gusti Allah karena terlalu berambisi kepingin mengimankan orang-orang Arab pada zaman itu. Gak bisa ya, kalau sudah nggak dapat hidayah ya sudah. Tugas Rasul itu tugas pembawa kebenaran, baik itu Nabi, Rasul, Kiai, ulama, dai, penulis, intelektual, sarjana, dosen, semua itulah. Ini kan semua punya tugas yang kira-kira sama, menyampaikan kebenaran. Tugasnya itu hanya menyampaikan. Urusan orang percaya atau tidak, ya itu urusan mereka.
Walau sya'a, dan jika menghendaki Allah la jama'a, Mas pasti akan mengumpulkan, akan menyatukan Allahum kepada orang-orang kafir itu alal huda terhadap petunjuk. Karena itu fala takunanna, jangan adalah engkau wahai Muhammad minal jahilina, di antara orang-orang yang bodoh. Kanjeng Nabi ini dikritik Gusti Allah luar biasa ya. Ya diwelehke tadi itu. Kamu jangan jadi orang yang bodoh wahai Muhammad. Dan enggak usah terlalu berambisi berlebih. Ini ayat penting untuk pitutur bagi orang-orang yang kalau debat kepengen menang ini. Nah, ini. Wa qaulahu, dan tidakkah mendengar engkau wa qaulahu, dan firman-Nya Allah Ta'ala, atafnya kepada qaulahu sebelumnya, wa qaulahu ta'ala, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun maskurun. Walau fatahna, dan jika aku buka, aku Gusti Allah maksudnya, jika membuka aku Allah alaihim terhadap orang-orang kafir pada zaman Kanjeng Nabi, baban pintu minas sama'i, dari langit, pintu langit dibuka, lalu turun ayat-ayat yang menunjukkan kebenarannya Kanjeng Nabi. Fadhallu, maka jadilah mereka ini fihi, di dalam bab itu, ya'rujuna, naik semua, lalu mereka bisa naik ke atas langit karena dibuka pintunya untuk menyaksikan ya tadi itu petunjuk kebenaran kerasulan Kanjeng Nabi. Laqalu, maka akan berkata orang-orang, sudah dikasih petunjuk yang sejelas itu, cetha welo-welo, itu masih berkata orang-orang ini, innama sukkirat absar, innama sukkirat, sesungguhnya ditipu, dimabukkan, absaruna, artinya ditipu, absaruna, pandangan-pandangan atau mata-mata kami. Bal nahnu, sebaliknya kami semua ini, qaumun, adalah orang-orang masuruna, yang tersihir. Ini pasti gara-gara sihir Muhammad, sehingga kamu bisa melihat mukjizat-mukjizat di langit. Padahal sudah dikasih petunjuk yang cetha welo-welo. Ya memang susah kalau orang sudah hasud itu, ya nggak bisa dituturi itu. Wa qaulahu ta'ala, dan tidakkah mendengar engkau qaulahu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala yang lain lagi, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Walau nazzalna, dan jika menurunkan aku Allah, 'alaika, kepada engkau wahai Muhammad, kitaban kitab, fikir tosin, di dalam kertas. Ini kata kertas dalam bahasa Indonesia ini pinjaman dari bahasa Arab, tetapi kata kirtos ini juga bahasa Arab yang merupakan pinjaman dari bahasa lain. Saya lupa dari bahasa apa ini ya. Imam Suyuti itu ngarang kitab khusus ya, atau bahkan menulis bab khusus dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada bab khusus mengenai kata-kata atau istilah-istilah pinjaman dalam Al-Quran dari bahasa yang lain. Ada dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Syriak, Suryani, bahasa Nabatian itu bahasa orang-orang yang tinggal di daerah Yordania sekarang, kaum Nabati, atau bahasa Syriak, Suryani, atau bahasa orang-orang Persia, Al-Furs ya. Jadi Quran itu di dalamnya ada bahasa-bahasa pinjaman dari bahasa yang lain. Meskipun pendapat sebagian ulama mengatakan semua kata-kata dalam istilah dalam Al-Quran itu semuanya bahasa Arab. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seperti ditulis dalam kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun dalam Al-Quran itu istilah pinjaman. Karena kitab Quran itu kitab yang murni bahasa Arab. Kitabun Arabiyyun mubin, bilisanin Arabiyyin mubin. Quran sendiri menyatakan bahwa Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas, mubin ya. Tidak ada
istilah pinjaman. Ini pendapat Imam Syafi'i, salah satu ulama modern yang mendukung dan menyuarakan pendapat Imam Syafi'i. Ini adalah seorang ulama Mesir yang terkenal, yang dikenal karena melakukan tahqiq atau mengedit ya kitab-kitab atau manuskrip kitab-kitab lama, yaitu Muhammad Syakir ya. Ahmad Muhammad Syakir itu mendukung pendapatnya Imam Syafi'i ini. Tetapi ulama-ulama yang lain berbeda pendapat. Jadi misalnya Imam Suyuti sendiri ya ngarang kitab khusus tentang kata-kata pinjaman dalam Al-Quran dari bahasa yang lain. Walau nazzalna, dan jika menurunkan aku Allah, maksudnya alaika kepada engkau wahai Muhammad, kitaban kitab fi qirtasin di dalam kertas. Falamas, maka menyentuh ya orang-orang kafir tadi itu kepada kitab ini biaidihim, dengan tangan-tangannya mereka. Kalaupun mereka itu diberikan kitab langsung dari langit, turun blek ya, langsung penuh, jadi ada kitab dari langit turun ya, sudah jadi kitab utuh begitu, lalu mereka bisa menyentuh kitab itu, sudah disentuh dengan tangannya mereka sendiri, laqala, maka akan mengatakan alladzina kafar, orang-orang yang kafir, orang-orang ini ya, mereka akan mengatakan in hadza illa sihrun mubin, in hadza sesungguhnya, atau in hadza tidak ada ini kitab ini illa sihrun, tidaklah ini kitab ini illa sihrun, kecuali sihir mubinun, yang jelas sekali. Ini kitab sebetulnya adalah tipuan Muhammad, sihir Muhammad. Itu kata orang-orang pada zaman itu. Wa qaulahu, dan tidakkah mendengar engkau terhadap firman-Nya Allah, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsaruhum yajhalun. Walau annana, dan jika sesungguhnya kami, maksudnya aku Allah, nazzalna menurunkan aku Allah ilaihim kepada orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad, al-malaikata malaikat turun langsung menemui orang-orang pada zaman itu, wa kallama, dan berbicara hum kepada orang-orang kafir ini al-mauta, orang-orang yang sudah mati, wa hasyarna, dan menggiring aku Allah alaihim terhadap orang-orang kafir itu, kulla syai'in, setiap segala sesuatu, kubulan, dalam keadaan di depan mata mereka. Jadi sebelum mereka, artinya berada di depan mereka. Makanu liyu'minu, maka tidak ada mereka ini liyu'minu, beriman orang-orang kafir ini, illa an yasha'a, kecuali menghendaki Allah, walakinna aktsarahum, tetapi sebagian besar orang-orang itu, orang-orang kafir pada zaman itu, yajhaluna, orang-orang yang bodoh semua. Nah, inilah muqaddimah kitab Faisalut Tafriqah ya. Intinya adalah, pertama ya, ada dua hal isinya. Pertama adalah laporan dari santrinya atau temannya Imam Ghazali tentang tuduhan sebagian orang terhadap Al-Ghazali sebagai orang yang sesat karena kitab-kitabnya dianggap menyimpang dari akidah Asy'ariyah. Yang kedua, isinya muqaddimah ini adalah menenteramkan santrinya ini supaya tidak usah bingung. Jadi kalau pelajaran bagi kita pada zaman ini adalah ya, kalau ada orang menuduh sampean kafir, santai saja, slow saja, ndak usah bingung, ndak usah khawatir. Jangankan kita, Al-Ghazali, orang ulama sebesar ini pun dikafirkan.
Tidak usah Al-Ghazali, Kanjeng Nabi sendiri itu loh dianggap gila oleh orang-orang pada zamannya. Tidak usah Kanjeng Nabi, kitabnya Allah sendiri, kitab Quran, itu pun juga dihina, dianggap sebagai sihir, sebagai magic, dan seterusnya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi, karena memang tuduhan kafir itu sensitif. Tuduhan kafir itu sensitif ya. Bahkan bisa berujung di pengadilan, apalagi sekarang ini kan hari-hari ini orang-orang itu kan sedikit-sedikit lapor ke polisi, dikit-dikit lapor ke Bareskrim, dikit-dikit itulah lopar lapor gitu kan. Nggak menarik sebetulnya zaman sekarang ini. Sebenarnya slow aja itu ya, slow saja. Kalau ada orang mengkafirkan sampean, slow saja. Ya, slow saja itu bukan berarti kita nggak mereaksi. Jadi kita mereaksi tapi dengan kepala yang cool. Sebagaimana Al-Ghazali dituduh kafir mengarang kitab. Udah, kalau jenengan mampu ngarang kitab, sangkal atau jawab tuduhan-tuduhan itu dengan cara yang dingin. Kepala dingin, tidak dengan emosional. Tidak dengan lapor polisi, lapor kepada, nggak usah. Udah ditanggapi secara rasional saja, seperti Al-Ghazali menjawab tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beliau dengan karangan seperti ini. Nah, kalau sudah jadi karangan begini kan enak, kita juga ikut menikmati kan. Lalu kita baca pada bulan puasa ini kan enak. Tapi kalau dengan marah, apa jadinya? Nggak akan jadi apa-apa. Orang juga nggak akan belajar dari sikap jenengan yang marah itu. Kemarahan itu tidak akan produktif. Tapi kalau jenengan jawab secara kepala dingin, jenengan menulis buku, menulis tanggapan, ya, seperti Al-Ghazali ini. Ya, ini bermanfaat karena ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, memberikan perspektif yang berbeda dan seterusnya. Jadi intinya itu, ya. Kalau jenengan menghadapi tuduhan takfir atau menghadapi kaum takfiri, tidak usah panik, ya. Dijawab saja secara kepala dingin dan tidak usah marah atau emosional seperti kawan dan santrinya Al-Ghazali ini yang bingung dan segala macam. Nggak usah. Sekian ngaji Faisalut Tafriqah. Besok malam kita ngaji Ihya. Sekian, mari kita tutup seperti biasa dengan sholawat Tibbil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawatiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.